Jadi dari teks ini namanya teks ya, dari gambar ini ya, from this picture. Now I want you, saya ingin kamu to retell, to describe in English, untuk mengungkapkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi kan untuk bisa mengungkapkan ke bahasa Inggris harus ada ide ya. Idenya adalah terjemahan dari teksnya. Silakan dibaca Indonesianya. Lihat teks catatannya ya. Kalimat pertama. Menjalani hidup yang enak. Nah, itu kan bahasa Indonesia toh. Tanpa melihat bahasa Inggris, sekarang dicoba ke Inggris. Deborah leads. Nggak usah lihat tulisan Inggrisnya, ditutup. Gini, tutupnya. Gini tutupnya. Oke. Ya, langsung. Deborah leads an easy life. Easy life. Artinya apa? Menjalani. Leads itu menjalani. Easy life berarti hidup yang easy. Ulangi lagi. Deborah leads an easy life. Jadi kamu hanya lihat gambar ketika ngomong. Terus kalimat kedua dibaca. Dia tidak pernah bangun jam 9 dan selalu sarapan di kasur. Ya, jadi bagaimana mengatakan dia apa tadi? Dia tidak pernah bangun sebelum jam 9. Bagaimana mengatakannya? He never bangun gets up jam 9 at 9. Ya, kemudian selalu sarapan di tempat tidur. Bagaimana mengatakannya? Always, selalu itu always. Kemudian sarapan has breakfast di tempat tidur. In bed. Gitu ya. Terus kalimat berikut dibaca. Apakah kamu ingin sarapan sekarang, pembantu? Ingin tahu. Ya. Bagaimana mengatakan apakah kamu ingin sarapan sekarang? Do you ingin apa? Want? Do you want? Sarapan apa tadi? Breakfast. Ya, do you want breakfast? Sekarang apa? Now. Ya. Jadi ungkapan ulangi. Do you want your breakfast now? Terus berikutnya apa? Pembantunya ingin tahu. Coba dibaca dulu. Pembantunya Inggris kan. Her maid wants to know. Gitu ya. Her maid artinya apa? Pembantunya. Ya, her book bukunya. Her pen pulpennya. Kalau her house rumahnya, ya. Wants apa? Ingin tahu. Terus jawabnya ya, apa bahasa Inggrisnya? Yes. Deborah's answer. Ya, itu adalah jawaban dari Deborah. Ya. Sekarang dicoba dikembangkan kalimat she gets up. Ya, apa artinya she gets up? Di dalam teks coba dilihat teksnya. Ya, kan ada she gets up toh. Ya kan, ada kan? She never gets up. Sudah lihat? Teksnya nomor 6. Ada? Yang bacaannya apa, Pak? Yang teks 6. Deborah leads. Udah ketemu? Yang Deborah leads mana? Ini ya, Pak. Ya, berarti she gets up. Apa artinya she gets up? Bangun. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris she gets up artinya dia bangun. Nah, sekarang dicari kata kerja yang lain selain bangun.
apa kira-kira? Dia mandi, dia sarapan, dia bangun, dia pergi, apalagi yang kata kerja selain bangun, apalagi dalam bahasa Indonesia dulu. Dia, ulangi lagi, dia bangun. Apalagi dia pergi, dia mandi, apalagi Indonesia aja dulu. Apalagi selain bangun, mandi, terus dia belajar. Terus apa lagi? Dia makan. Terus apa lagi? Dia menyanyi. Ya kan? Apalagi? Dia menari. Apalagi? Dia menelpon. Apalagi? Dia apalagi misalnya menyapu. Ya kan? Apalagi nanti gitu, jadi kamu buat di dalam bukumu, ditulis sebanyak-banyaknya, tapi dari sini biar pernah ingat, oh iya saya belajar dari kata dia bangun. Ya. Apakah Enggak, yang ini dulu, yang dia bangun, tulis dulu dalam bukumu. Ya, di sini caranya nulis. Di sini ya Indonesia, nanti ini Inggris, tulis dia bangun. Ya. Terus di bawahnya berapa kata, jadi ingat-ingat dia bangun. Terus dulu dia bangun. Terus yang kamu ingat lagi apa selain bangun tadi, dalam bahasa Indonesia aja, di bawahnya tapi ya. Dikasih nomor, dia bangun nomor 1. Terus nomor 2 apa? Nomor 2 yang apa kira-kira? Apa tadi? Tidur, ya, dia tidur. Apalagi kira-kira yang kamu? dia memasak? Ya, tulis dia memasak. Nah, nggak harus kamu tahu Inggrisnya. Toh nanti ada apa? Google apa? Google Translate, ya kan? Maksudnya bisa mencari terjemahnya di Google. Terus apa lagi selain dia memasak? Tulis sebanyak-banyaknya. Di bawahnya dikasih nomor ya. Iya. Ya. Kira-kira dapat berapa dalam 5 menit? Bangun, memasak, tidur, mencuri boleh, menelpon, menulis, membaca, terus banyak-banyaknya. Jadi kita belajar dari kalimat yang sudah ada, ya. Nanti lama-lama terbiasa. Belajar dari kalimat yang sudah ada. Pokoknya asal tulis saja kata kerja. Bangun, menulis. Yang kamu ingat, atau yang saya ucapkan boleh ditulis. Bangun, coba saya mengucapkan apa yang kamu ingat, tulis saja. Bangun, menulis, menyanyi, belajar, membaca, menari. Ditambah dia ya, dia menelpon, dia mengajar, dia menyopir, boleh juga. Dia mimpi juga boleh, kan semua kata kerja. Apalagi dia berjalan juga boleh. Dia berlari juga boleh. Karena kalau lari kan biasanya pakai ber ya. Iya. Berjalan juga biasanya pakai berjalan. Tapi kalau bangun itu tanpa ber, bangun. Tidur juga tanpa ber, tidur aja, tidur tanpa ber. Tidur, berjalan, sudah berapa itu? Coba tulis, pakai nomor ya. Iya. Nanti maksudnya nanti di halaman kanannya ditulis juga Inggrisnya. Kalau dia bercakap? Ya, dia bercakap. Nah, nanti
kalau yang sekiranya perlu objek ditambah objek. Contoh dia bercakap Inggris, tulis Inggris. Nah, kalau yang tidak perlu objek tidak perlu. Contoh bangun, bangun kan nggak perlu, ya toh? Iya. Tidur juga nggak perlu. Tapi kalau perlu yang perlu objek, tulisi objeknya. Objek itu maksudnya contoh bercakap Inggris, menulis nggak usah, nggak apa. Bangun nggak apa, berjalan nggak usah. Tapi kalau misalnya bermain boleh, tambahin contohnya bermain bola. Oh Ya, iya. gitu. Jadi pokoknya intinya yang kira-kira biasanya dalam bahasa Indonesia ada objeknya tambahin saja, bermain bola. Kalau menyanyi mungkin tidak perlu, tidak usah, nggak apa-apa. Dia sedang apa, sedang menyanyi kan tidak perlu. Kemudian menari tidak perlu, sama dengan bangun. Cukup dia menari, dia bangun, dia tidur, dia menari, dia menyanyi, dia minum, dia makan, tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kalau bermain, tambahin saja bola. Terus bercakap, tambahin saja bercakap Inggris apa lagi? Apa lagi? Bermain bola, bermain basket. Ya, ya. Terus kata yang lain, misalnya tadi membaca. Membaca boleh tambahin, boleh tidak. Kalau mau tambahin ya berarti membaca buku. Kalau mau tambahin. Dia membaca puisi. Ya gitu boleh. Tapi kalau hanya Dia membaca pantun. ya oke, terus silakan dan kasih nomor ya. Iya. Maksudnya kasih nomor, nanti nulis Inggrisnya juga dikasih nomor. Biar nanti sesuai dengan nomornya. Iya. Nanti gampang, Inggrisnya salah nggak apa-apa. Di sini kata membangun apa bangun tidak ada objeknya karena memang bangun itu kan hanya bangun gitu aja, tidur, bangun. Ya. Ada berapa? 10 kira-kira? Belum. Ya sampai 10 aja. Sampai 10. Iya. Saya ngambil. Jadi ternyata belajar bahasa Inggris itu bisa dari sebuah kalimat yang sudah ada. Nah sekarang dari nomor 1. Nomor 1 apa yang kamu tulis? Dia bangun. Nah sekarang ditulis Inggrisnya di nomor 1 juga. Kayak gini aja gini biar kelihatan nggak apa-apa. Ini nomor 1, sini nomor 1. Iya. Nanti latihannya ketika di rumah ini ditutup. Hanya ngomong dia bangun, she gets up. Ini ya Inggrisnya nggak usah lihat ini gitu ya. Sekarang kamu menulis di sini Inggrisnya yang nggak bisa nanti tak beritahu. Tapi juga salah nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti ketika ketika kamu salah nulis, coba misalnya dia bangun bahasa Inggrisnya apa? She gets up, tulis sini, tulis she gets up, sebisanya, nggak usah lihat tulisan. Nanti ketika salah, kamu lihat kamus salah misalnya, dicoret bukan dihapus, dicoret, diganti yang betul di sebelah kanannya misalnya gitu ya, maksudnya ditulis kembali ya kan masih ada tempat misalnya tulis she gets up di sini nomor 1 sesuai dengan nomornya 1 nomor 1 she gets up ya. Sekarang di sini ditulis tambahin jam 9, tulis bangun jam 9, tulis jam 9. Oke, 9 angka aja terus di sini ya 9 sudah. Sini tulis she gets up at-nya sebisanya. Jadi gini caranya, kamu nulis at itu sebisanya.
Nine-nya angka saja, angka 9. Add 9. Iya. Oke ya. Ya. 9. Kalau 9 kan nggak mungkin salah. Terus bawahnya apa kalimatmu? Bawahnya. Dia memasak. Tulis bahasa Inggrisnya masak. She cooks. Nah, kamu nulisnya sedapatnya, sebisanya. Nanti PR-nya adalah cek di kamus ya, kalau sempat, atau tanya siapa di rumah, atau tanya temanmu. Memasak itu apa bahasa Inggrisnya? Sekarang tulis saja cooks. Salah nggak apa-apa. Nanti ketika salah, jadi harus ditulis dulu. Baru nanti Iya, nanti cek di kalau- kamus atau cek kalau sama salah teman. di- Kalau salah jangan dihapus. Supaya tahu, supaya untuk kenang-kenangan, oh saya pernah menulis salah. Kemudian sudah saya betulkan. Gitu. Iya. Ada kenang-kenangannya itu loh. Kalau nanti kalau misalnya salah, nah tuh nggak di sampingnya. Iya, di sampingnya kan masih ada tempat. Iya. Sampingnya. Apalagi kalimatnya pendek. She cooks, tulis. She cooks. Nah, nanti Pak Jen tidak perlu ngecek. Nanti kalau sempat ya saya cek. Kalau enggak, yang penting kamu coba dicek di kamu sudah betul belum. She cooks. Oke. Bawahnya dia apa? Bawahnya lagi Dia nomor. makan. Dia makan. Iya. Dia apa? Dia Iya. siapa ya? Kira-kira tahu nggak? Kalau enggak, tak beritahu. Apa makan? She eats. Nah, terserah nulisnya eat. Yang penting gini, ketika kamu ngomong Inggris, disuruh ngomong oleh gurumu atau ngomong dengan orang asing, ketika mau ngomong makan, kamu bilang aja eat. Ya, she eats. Maksudnya eats itu pakai S ya, seperti Iya. she gets up. Jadi ini sesuatu yang sifatnya biasa. Contohnya kan di sini kan kalimatnya dia bangun sebelum jam 9, berarti kan kebiasaan toh. Karena kebiasaan berarti pakai S. She gets up, she cooks, kemudian she eats. Ya, eats-nya itu pakai S maksudnya. Terus berikutnya apa? Dia apa? Dia menulis. Ya, apa kira-kira? Tahu bahasa Inggrisnya menulis? Kalau nggak tahu, she writes. Nah, terserah. Kamu nulisnya salah nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu disuruh ngomong menulis atau apa, kamu bilang aja write. Right. Ya, pokoknya dikira-kira aja kalau lupa. She writes. Nah, kalau mau nambahin menulis apa, ditulis saja. Kira-kira menulis apa? Menulis email atau menulis surat atau menulis puisi, apa kira-kira? Mau apa? Mau menambah apa? Surat ya mungkin ya. Iya. Email mungkin ya, atau bukan email. Ya surat aja, surat ditulis. Di Indonesianya tambahi, Indonesianya bahasa Indonesia. Oh. Surat, menulis surat. Nanti Inggrisnya ditambahi kata she writes a letter. Tulis a letter. Writes. A letter. Ya, terserah. Yang penting ucapannya. Jadi Pak Zain sedang melatih kamu mengucapkan. Surat itu bahasa Inggrisnya letter. Jadi orang asing itu kan, anak-anak kecil kan nggak pernah tahu tulisannya, makanya ngomong aja sama ibunya, help kan, berarti dia udah tahu help itu minta tolong, tapi kan dia nggak tahu. Anak kecil kan nggak tahu tulisannya, tapi kan sudah biasa diajari ibunya kalau minta tolong help, atau kalau mau bilang ingin want, ya, jadi kan I want, padahal dia anak kecil nggak tahu tulisannya. Makanya yang penting ucapannya terus ya. Letter bawahnya apa? Dia mengajar. Ya, tulis she teaches. Teach itu artinya teach tapi tambah s ya, teaches. Nah, tulisannya salah nggak apa-apa. Nanti gampang ketika kamu mengecek di kamu selalu tinggal tunjukkan ke saya, ini Pak kemarin saya ternyata salah, sudah saya betulkan gitu ya. Iya. She teaches. Nah, tambahi saja karena mengajar itu bisa ditambahi, tambahi saja mengajar bahasa Inggris, tambahi mengajar bahasa Inggris. Karena bisa ditambahi, kalau bangun kan nggak perlu ada tambahan, tapi kalau mengajar kan bisa ditambahi objek, mengajar bahasa Inggris. She teaches English. Nanti kalau kamu ingin ngomong mengajar bahasa Indonesia ya, she teaches Indonesian. Mengajar sejarah, she teaches history. Mengajar bahasa Arab, she teaches Arabic. Mengajar kimia, she teaches chemistry. Mengajar
Oh ya, ditambah aja sini, ditambah beberapa kata. Tadi apa nih? Mengajar apa nih? Bahasa Inggris. Nah, koma tambah sejarah, koma sejarah. Nanti di sini gitu tambah sejarah sampai sini aja. Sejarah sampai apalagi selain sejarah yang kamu pengen bahasa Indonesia aja. Apalagi selain sejarah. Arab tulis Arab, bahasa Arab. BHS sudah jadi sini bahasa Arab. Terus apa lagi? Apa yang kamu ingin? Bebas saja. Bahasa Arab. Terus apa lagi? Mengajar. Apa lagi? Bahasa Arab, sejarah, Inggris, Indonesia. Bahasa Indonesia. Sampai pol aja, biar nggak usah melebihi ke bawah. Udah, Pak. Oh ya, oke. Sekarang dipindah sini. Sini. Iya, apa aja ini? Yang nggak tahu apa tadi? Yang pertama sudah ngajar apa itu? Bahasa English, Inggris. English ya, English koma. Terus apa lagi? Di apa? Ya, kau itu mengajar apa aja? Bahasa Inggris. Ya, terus English sebisanya nulisnya. Yang penting bahasa Inggris itu English. Ya, kamu nulisnya salah nggak apa-apa. Nanti dicek aja di kamus atau tanya teman. Yang penting ucapannya English. Terus setelah Inggris apa? Situ. Sejarah. Sejarah itu history. Tulis sebisanya. History. Pokoknya kamu nulis history. Salah nggak apa-apa. History. Nanti gampang kamu cek di kamus sejarah. Bahasa Inggrisnya apa? Di kamus. Atau tanya teman. Ya, apalagi selain Inggris sejarah? Bahasa Arab. Tulis Arabic. Koma Arabic. Salah nggak apa-apa. Nanti PR-nya cek di kamus sudah betulkah itu atau tanya teman. Oke ya cukup begitu ya. Oh ya nanti biar nanti kalau pembetulannya di sini. Oh iya. Kalau salah. Terus bawahnya apalagi dia? Dia mau mandi. Mandi. Iya. Mandi itu bahasa Inggrisnya itu takes a bath. Ya, dia mandi. She takes a bath. Take dua kata ya, jangan disambung. Takes, terserah. Takes a bath. Nanti kamu bisa tanya temanmu yang pintar, Mbak atau Mas, saya mau nulis dia mandi itu she takes a bath. Ini sudah betul belum? Gitu caranya tanya sama teman. She takes a bath. Takes a bath. Tidak disambung. Take sendiri, bath sendiri, juga tidak disambung. Terserah, itu kamu nulisnya seperti apa, mau nulis nya gimana, pokoknya yang penting ucapannya. Seperti karena kan anak-anak orang Inggris itu kan yang penting ucapan. Dan orang tuanya paham, dia paham. She takes a bath. Kalau dia mau mandi kan dia juga bilang sama orang tuanya, I want to take a bath, ya, karena dia udah tahu. Tapi dia nggak tahu tulisannya. Ya. Tapi kalau mau dicek ya karena kamu pelajar ya ngecek. Ada tugas mengecek nanti kalau sempat ya. Kemudian bawahnya apalagi apa? Selain dia mandi. Dia bercakap. Ya, apa kira-kira? Ingat bahasa Inggrisnya she speaks. Sebenarnya speak, tapi karena dia jadi tambah s. She speaks. Ditambahi Inggris. She speaks English. Indonesianya tambahi. Udah. Ya. She speaks English. Nah, she speaks English. Nah, karena masih ada tempat, boleh tambahin sedikit sini misalnya apa? Selain bahasa Inggris apa? Indonesia. Tulis Indonesian. Indonesia apa? Bahasa Indonesia, koma Belanda, koma. Nggak usah banyak-banyak yang nanti biar saja. Satu lagi Prancis sudah gitu aja. Dia bicara Inggris, Indonesia, Belanda, Prancis, terus sekarang Inggris kan? Apa yang nggak tahu? Indonesia, Indonesian, ya. Tulisannya sebisanya, Indonesian. Yang penting ucapannya Indonesian. Makanya kalau kamu ditanya orang asing, you speak Indonesian, nah itu maksudnya bahasa Indonesia. You speak English, nggak usah membayangkan tulisannya. Yang penting Inggris itu artinya Inggris. You speak Belanda itu apa? Dutch gitu ya.
Kamu tanya sama orang asing, tanya, you speak Dutch? Ya, maksudnya kamu bicara Belanda, tulisannya sebisanya. Yang penting ucapannya Dutch. Ya, jadi kalau kamu ditanya atau kamu ditanya you speak Dutch, itu artinya dia tanya, kamu bicara Belanda? No sir, Indonesian. Nah, gitu, karena yang penting Indonesian. You speak English? No, Indonesian. Begitu juga kamu bilang sama dia, you speak English? Nanti kalau dia bilang yes. You speak English? No, I speak Dutch. Berarti dia orang Belanda. Satu lagi, French, bahasa Prancis. Tulisannya sebisanya. Yang penting ucapannya French. Kamu ngira-ngira aja, ngira-ngira nulisnya. Dikira-kira aja. French, gitu ya. Jadi kalau kamu ditanya, you speak French? No, Indonesian. Dutch? No, Indonesian. Apalagi? English? Jawabnya no, Indonesian. Begitu juga kamu boleh bertanya sebaliknya dengan you. Nggak usah malu-malu kalau ada orang asing. Hello sir, hello ma'am. Atau langsung tanya gini aja, from gitu aja, from Australia. Kan cuma, jadi nggak usah kalimat lengkap, langsung aja from Australia. No. Nah, ketika dia bilang yes, kamu tebak aja. So apa artinya so? So jadi, ya. So jadi. Sehingga kamu nanti bilang gini, you speak English? Nanti dia bilang yes, ya I speak English. Nah, kalau dia from Australia, tebak aja. No, from Holland. Nah, kalau Holland berarti apa? You speak Dutch? Yes, karena Holland itu Belanda. Kemudian from America, terus kamu tebak. So you speak English? Yes. Terus bawahnya apa? Dia bermain. Bermain boleh tambahi bola, koma basket. Sepak bola. Ya, sepak bola, basket, satu lagi badminton. Terus kamu Inggriskan, bola itu football. He plays, ya, play, bermain. Nanti tulisannya terserah, yang penting ucapannya play gitu. Sehingga kalau kamu mau ngomong I play, itu berarti saya hobinya. I play badminton, berarti hobi saya badminton. Karena itu menunjukkan kebiasaan. Kalau tadi she kan, kalau kamu bilang saya kan I play, tanpa S ya. Jadi kamu ngomong sama orang asing, I play badminton, I play football. You, kamu gitu aja, you, udah usah lengkap. I play badminton, I play football. Atau kamu hobinya masak ya, I cook. Terus kamu nebak aja, you play badminton? No, I play football. Gitu ya. Football, badminton. Nah. Kemudian ada punya kalimat bawahnya lagi atau belum? Belum ya. Terus berikutnya latihan bertanya nih. Oh ya, latihan aja sekarang. Kan dia she toh, yang kamu tulis kan she dia. Sekarang kalau saya ucapkan aja sekarang. Coba Indonesia dulu. Saya, tapi dengan kalimat yang sama di situ apa aja? Saya pertama apa? Saya bangun. Dia bangun. Enggak, ganti saya bangun. Saya bangun. Inggriskan sebisanya. I get up at 9, jam 9. Ya kan? Bawahnya lagi. Sementara saya memasak. Ya, I cook. Ya. Kalau mau tambahin setiap hari ya everyday. Bawahnya lagi saya memakan. Ya, saya makan. I eat tanpa S ya. Kalau I itu hanya aturan aja, hanya nggak penting lah. Cuma intinya eat gitu ya. I eat. Ya. Nanti tulisannya salah nggak apa, tinggal cari di kamus. Makan apa gitu. I eat. Kalau mau tambahin boleh bakso, boleh tambahin bakso. Yang she eat bakso. Tambahin she eat bakso. Eats. Tambahin bakso, bahasa Inggrisnya bakso tetap bakso. She eats bakso. Ya. Nah, nanti terus bawahnya lagi saya menulis. Ya. I write. Ya, enggak usah ditulis. Yang penting tanpa S ya. I write. Bawahnya lagi I write a letter boleh. I write email. I write ya boleh. I write poem, puisi. Terus bawahnya. Saya mengajar. Ya, I teach tanpa S. Ya.
I teach. Nanti dicek tulisannya di kamus atau tanya teman. Yang penting mengajar itu apa? I teach. Ya, terus bawahnya lagi I teach English, I teach biology, I teach history. Terus bawahnya lagi saya memandi. Ya, saya mandi. Di situ pakai S, maka baca dua. I take bath. Ya, I take a bath. Ya, I take a bath. Ya. Terutama ini nanti ketika kamu harus kenalan, itu yang tanpa S ya. I take a bath. Kemudian saya bangun, I get up jam 5 misalnya. Jam 5 bahasa Inggrisnya apa? 5 o'clock. Kalau tambah o'clock gitu ya. Kalau jam 7 apa? Saya bangun jam 7, I get up at 7 o'clock. Kalau jam 8, 8 o'clock. Jadi kan hanya latihan angka ya. Kalau jam 9, 9 o'clock. Kalau jam rusak apa? Jam 9, 9 o'clock. Jam 8, 8 o'clock. Jam rusak, o'clock. Oke kan? Karena jamnya rusak ya. Terus, bawahnya lagi apa? Saya bercakap. Ya. Kalau she teaches, kalau I tanpa S. I teach. Gitu aja ya. I teach. Jadi kalau kamu mau kenalkan, I teach English. Tapi kalau karena kamu masih belajar ya I study. Ya. I study at PKBM. Nah, bawahnya boleh ditulis saya belajar, tambah lagi bawahnya aja. She studies. Dia belajar sini. Satu lagi. Dia belajar. Taruh sininya she studies. Biar untuk lebih lengkap. Dia belajar. Dia belajar tambah di PKBM. Dia belajar di PKBM. Kalau dia bangun, she gets up. Kalau dia belajar,